Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 5. Salah satu tokoh yang berjuang untuk kemakmuran rakyatnya adalah Sultan Iskandar Muda. Bagaimana perjuangan Sultan Iskandar Muda? Ustazah akan jabarkan berikut ini. Silakan nanti simak pembelajarannya ya, Nak. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin Kesultanan Aceh. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya makin luas. Berikut ini ada video. Nama tokoh Sultan Iskandar Muda, perjuangan yang dilakukan, dan sikap yang bisa diteladani. Nah, sikap yang bisa diteladani adalah cinta tanah air, pantang menyerah, yaitu anti penjajah. Nah, kemudian perjuangan yang dilakukannya apa saja, yaitu Sultan Iskandar Muda berani melawan penjajah. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat, kemudian mencapai kejayaannya di Aceh. Nah, di tabel ini sudah Ustazah jabarkan, yaitu perjuangan yang dilakukannya dan sikap yang bisa kita teladani. Dan Sultan Iskandar Muda ini juga seorang yang pekerja keras. Sultan Iskandar Muda mengabadikan seluruh hidupnya bagi negara dan kebesaran bangsa. Beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Nah, bagaimana seluruh rakyat di Aceh menikmati kesejahteraan yang berkeadilan dan meraih kemerdekaan di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia? Kita akan bahas berikut ini. Sultan Iskandar Muda adalah salah satu pahlawan nasional yang mencurahkan hidupnya demi. Nah, setelah kita tahu not di lagu Hari Nasional lainnya, hari ini kita akan belajar yaitu not dari Hari Merdeka. Nah, nanti bisa melihat di sini sudah Ustazah tampilkan. Jika kurang jelas, barangkali di buku di tema 5 itu ada, silakan untuk dipahami. Nah, ketika kelompok lain tampil dalam membawakan not itu, kamu dapat membuat catatan atas penampilan mereka dari berbagai aspek. Misalnya, tinggi rendah nada, tempo, kekompakan, dan ekspresi. Selanjutnya, kita masuki pembelajaran 6. Banyak sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, siapa saja mereka? Sekarang akan Ustazah jabarkan. Di sini ada sebuah teks. Silakan anti untuk menyimak teks ini. Yang berjudul Kakek Penyelamat Lingkungan Tanpa Pamrih. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki gunung tempat menjadi lahan hijau. Kaki gunung Tepomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penebangan pasir. Nah, untuk kelanjutan teksnya, silakan anti simak, silakan baca senyap di dalam hati. Kemudian setelah anti menyimak teks tadi, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Ustazah jabarkan. Yang pertama, tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang kakek Duha Jaheri. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bagaimana cara membuat pertanyaan. Di sini akan Ustazah jelaskan lagi. Yang pertama, siapa kakek Duha Jaheri? Kemudian, mengapa kakek Jaheri sangat peduli terhadap lingkungan? Yang ketiga, apa filsafat hidup kakek Johari? Keempat, keteladanan apa yang dapat kita contoh dari kakek Johari? Nah, dari informasi penting di atas akan Ustazah jabarkan di sini dari pertanyaan sehingga kita membuat satu teks, yaitu Duha Jaheri menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 29 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani yang jadi peternak menguntungkan hidup dari jeripayah Johari. Kakek Duha Jaheri mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Johari adalah sejalan dengan nilai
nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sebelumnya kita sudah belajar yaitu Pancasila, makna Pancasila, dan simbol Pancasila. Nah, di sini timbul pertanyaan. Maksud dari pernyataan sehubungan dengan sila kelima Pancasila adalah yaitu Anti dapat menerapkan sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap lingkungan. Nah, apa saja contohnya? Nah, yang pertama yaitu berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengejek karyanya. Ketiga, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang kelima, menyayangi sesama manusia. Nah, setelah kita mengetahui dari hubungannya ke dalam sila Pancasila kelima, apa saja contohnya yang Ustazah sampaikan tadi? Nah, contoh yang Ustazah buat di sini tentang hubungannya dengan sila kelima Pancasila yaitu yang pertama, melakukan penghijauan di sekitar rumah. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, membantu korban bencana alam. Nah, silahkan nanti cari sebanyak-banyaknya sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tidak latihan, tetapi nanti mencari saja di buku atau referensi lainnya yang menunjukkan hubungan makna sila kelima Pancasila. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari? Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Di sini nanti akan ketahui bahwa yang akan terjadi adalah munculnya sikap nisme dari masyarakat sekitar dan terjadinya kesenjangan sosial. Nah, kita hidup di dunia ini membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi di lingkungan sekolah kita tidak bisa duduk sendiri, tidak bisa bermain sendiri. Itu salah satu contohnya. Baik, demikianlah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan Anti tanyakan ke Ustazah. Hari ini kita tidak ada latihan. Hari ini adalah berakhirnya pembelajaran kita di semester ini. Nah, silahkan nanti untuk simak kembali video-video yang sudah Ustazah kirimkan dari pembelajaran terdahulu. Nah, jika ada yang tidak Anti pahami, silahkan tanya ke Ustazah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.